Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya lagi namu nih di rumah. Tapi bukan rumah sembarang rumah, karena ini rumah menyediakan mobil-mobil yang jadi bahan jualan para pedagang baik individu maupun showroom di seluruh Indonesia. Wah, luar biasa. Nah, kenapa harganya bisa di bawah pasaran dan bisa menyediakan mobil-mobil ke seluruh Indonesia? Kita akan ngobrol-ngobrol sama Om Ferdi dari Garasi Mobil Depok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang banget bisa ketemu sama Om Ferdi. Ini gimana ceritanya bisa duduk di rumah dan duit datang? Terus bisa nyediain mobil sampai ke berbagai pelosok Indonesia. Ini gimana ceritanya? Jadi memang awalnya gini Mas ya, backgroundnya saya pernah kerja di perbankan. Itu cukup lama. Jadi memang kebanyakan mobil-mobil yang dapat itu dari user. Oh. Relationship-nya itu teman-teman di mana-mana. Bang, ini maksudnya nih jual mobil atau kalau kita tahu bank tuh hubungannya sama teller, nabung gitu. Gimana? Ya, dulu kita di bisnis. Oh, bisnis. Di funding, di lending gitu kan. Nah, waktu itu resign tahun 2016. Kenapa resign? Kita sebagai muslim nggak boleh ya yang berhubungan sama riba. Akhirnya memantapkan diri tuh proses hijrah, kita belajar, kita ikut kajian. Nah, beralihlah nih. Awalnya tuh punya satu mobil awalnya. Satu mobil. Ada waktu itu zamannya punya duit 70 juta Honda City. Honda City. Wow. Beli 70 juta. Laku 72 juta. Oh. Nah, awalnya dari situ. Dari situ. Hingga sekarang nih kayak gini. Akhirnya ketagihan nih istilahnya. Ketagihan karena profit. Profit. Berkembang. Dan itu dari awal udah cash tuh ya, karena sebagai user ya. Semua kita jual cash to cash. Nggak ada yang kredit, semua cash. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Nah, salah satu yang saya dengar ini kan konsumennya nggak melulu end user ya, malah banyak itu pedagang. Betul. Itu gimana caranya membuka jaringan itu awal itu? Ya, awalnya waktu satu mobil itu rata-rata pedagang Mas beli ya. Kita upload di marketplace. Nah, di situ kan banyak ada beberapa chat. Nah, kita selalu tanya dari mana. Nah, salah satunya dari Makassar, dari Madiun. Nah, akhirnya harga masuk kita jual. Kenapa masuk? Kita nggak pernah ambil margin yang besar. Artinya harga ini masuk buat pedagang. Gitu. Nah, dari situ mulai tuh kita kenalan sama pedagang Madiun, pedagang Makassar, pedagang ini. Nah, sampai sekarang tuh banyak. Nah, kita simpan kontaknya sampai teman-teman juga. Ya sampai sekarang, jadi justru kita dapat mobil hari ini, status WA aja masuk, mereka tuh udah pada nanya. Berapa. Oh, gitu. Jadi posting upload di WA aja udah sekarang ada di WA. Gitu. Tadinya mah di marketplace, tadinya di iklan-iklan media sosial lah gitu kan. Gitu. Tapi sekarang udah justru di iklan-iklan itu udah lama ya. Taruh WhatsApp aja udah ada yang nyenggol gitu. Udah ada yang nyenggol gitu. Laku di jalan aja pernah, alhamdulillah. Oh ya? Alhamdulillah. Laku di jalan gimana maksudnya? Kita beli jam 1 nih di Bekasi nih, berangkat dari Depok jam 10, nyampe jam 1, balik. Bos udah nggak usah ke rumah, gue jemput aja di rest area Cibubur, ketemu di sana bayar. Akhirnya kita balik, kadang naik Grab gitu kan, kadang dijemput sama anak-anak juga. Gitu. Oh gitu, luar biasa. Jadi jaringannya jauh-jauh ya ini ya, dari Madiun sampai. Alhamdulillah sih ya, mulai dari Aceh, Makassar, Palembang, Jambi, Lampung, ya Jawa kayak Madiun, Mojokerto, Purbalingga tuh, sampai ke sana biasanya Bali juga ada. Nah, setiap daerah tuh punya segmen mobil yang berbeda. Oh, bedanya nih? Ya contohnya kayak misalkan kita sebut Aceh, dia tuh paling suka banget sama Veloz yang warna putih, terus Innova warna putih gitu kan. Nah, kita jual ke sana tuh model kayak Ayla, mobil-mobil kecil. Jarang orang-orang Aceh sana. Nah, kayak Honda Jazz, Yaris itu kita buangnya kemana? Ke Madiun, ke Purbalingga. Mau tuh yang nyerap ya? Mau. Nah, itu jadi kita di sini nih sentral. Mobil apa aja kita ambil, kita tinggal mau buangnya kemana. Oh gitu. Pantas di sini unit tuh nggak banyak ya? Nggak banyak karena memang ya alhamdulillah ya, qadarullah 2-3 hari juga udah pasti keluar gitu. Yang penting volume cepet ya bergeraknya. Betul. Gitu. Berarti emang bener, berarti marginnya emang nggak gede banget ya? Gede banget enggak. Cuma kalau ada gede pun tuh bonus dari orang biasanya. Bonus. Alhamdulillah. 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 Iya, iya, iya.
Berarti ini sistemnya tuh hunting mobil ya, terus Betul. dijual. Betul Mas. Bukan order ya? Bukan. Kita beli mobil dulu, kita stok dulu, kita pajang status WA, kita share ke teman-teman. Nah itu macam-macam tuh. Banyak ada yang ya pokoknya tadi saya bilang di awal ya, ada yang suka mobil A, mobil C, mobil D. Nah kita semua segmen masuk di situ. Terus suka dukanya apa nih dengan sistem seperti ini sekarang? Sukanya kalau kita ketemu saat ngecek mobil ya, ketemu sama orang instansi, nah itu negosiasinya lebih enak gitu, lebih dapat gitu, lebih enak gitu kan. Tapi kalau negosiasi sama orang yang bukan otomotif, ya itu biasalah agak alot negosiasinya. Nah di situ suka ada kendala, kita jauh-jauh ke sana, ya kan harganya nggak kena, terus kedua kayak misalkan sampai sana nggak sesuai ekspektasi kita ya, contohnya mobil bekas nabrak, bekas banjir gitu kan. Ya pokoknya itulah, sampai kadang kita udah oke, harga udah masuk, kita jalan dari Depok misalkan ke Tangerang, nggak taunya sampai sana di tengah jalan mobilnya udah laku. Tapi semua atas izin Allah. Qadarullah itu namanya belum rezeki Mas. Harus ikhlas itu pokoknya. Atau dihindari dari yang unit yang jelek-jelek kali ya? Betul, kalau pokoknya kita konsennya kayak nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir, legalitas aman, kita bayar. Tapi kalau kayak ya baret-baret pemakaian gitu ya, ya normal lah. Artinya saat orang beli pun kita bilang ini pernah ada, kita cat ulang di sini. Kita lebih open lah, kita lebih transparan, biar ngejualnya juga tuh lebih tenang. Tapi kalau dari kalau dijual untuk pedagang biasanya kondisinya lebih alami gitu kan? Nah, lebih tanpa dandan dulu. Beda sama showroom mungkin udah dipoles-poles gitu. Betul, justru kita sebenarnya kalau dari sisi ya, kalau di sisi mudah untuk menjualnya, kita lebih enak nge-track atau jual ke pedagang. Kenapa? Di situ kita ada lecet bumper, ada lampu kusam, kita udah nggak usah perlu benerin. Kita tinggal informasiin, dia oke, harga kita videoin minusnya, dia DP, nah besok pelunasan di rumah biasanya gitu. Jadi udah kelihatan di lukanya, karena kalau udah ya di showroom kan udah mulus, kita nggak tahu dempulnya sebelah mana, gitu kan. Nah, kalau di sini ya alami, adanya kayak gitu ya kayak gitu. Kayak gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya jauh di live juga dong, di WhatsApp live atau gitu. Betul. Nah, balik lagi ke soal syariah. Sekarang ini kan banyak penyedia jasa leasing atau kredit syariah nih. Nah, kira-kira apa sih yang masih mengganjal buat Om Ferdi dari sistem itu? Oke, pertama di poin 1 ya, untuk mengenai akadnya. Nah, kadang akad-akad yang namanya syariah itu belum murni syariah. Kenapa sih? Kita juga masih proses belajar ya. Nah, harusnya yang namanya syari itu nggak boleh ada namanya sita, denda gitu kan, atau bisa disebut sama takzir sama takwid. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Kalau memang dia benar-benar syari, ya akadnya harus akad jual beli. Nah, nggak boleh tuh yang namanya orang lagi kesusahan, jatuh tempo tanggal 5, dia bayar tanggal 10 dikenain denda. Nah, itu kan namanya sulit. Satu, kita itu nggak mau. Kedua, mengenai prosesnya. Biasanya kalau orang proses leasing syariah itu kan paling cepet tuh approvalnya 3-7 hari. Nah, sementara kita jualan tuh ya alhamdulillah qadarullah nggak nyampe 3 hari juga keluar, 2 hari juga keluar gitu. Makanya kita lebih apa ya, lebih prefer ke ya udah jual cash aja rata-rata ke pedagang. Kenapa? Cepet, kita turnovernya tinggi. Udah enak nih jualan dengan motor yang cepet gini. Udah ketemu jalannya. Ketemu jalannya. Pertama sih terkeok-keok juga gitu. Pengen cari mobil susah, unit susah gitu kan. Sempat ngalamin itu? Pernah ngalamin kayak gitu. Cuma ya karena ada teman-teman juga kan rezekinya beda-beda, saya beda-beda ya kita share ke teman-teman. Ini teman-teman yang bantu cari mobil atau gimana nih timnya? Bantu cari mobil. Kita di sini ada 4 orang yang tetap di sini. Itu nah mereka juga kan rezekinya beda-beda. Saya mikirnya gitu aja. Kalau lu mau cari, lu mau besar gaji, lu harus ikhtiar di situ. Nah, kita mau lanjut bahas soal mobil, tapi di sini unitnya dikit loh, cuma ada 3. Dan yang menarik, ini hitungan jam nih stoknya di sini, karena kayak ras di ujung itu hitungan jam mau dibawa ya? Iya, itu udah DP, nanti jam 2 udah ada pelunasan itu insya Allah. Sekitar sejam dari sekarang. Kalau yang 2 ini juga siap-siap nih ya? Siap-siap, nah ini udah negosiasi nih, udah negosiasi tinggal
kurang 2 juta lagi deal. Wah. 2 juta lagi deal. Berarti setelah ini buru-buru hunting lagi? Rencana kalau VRZ masuk nih 2016 sama Swift 2013 manual, ini saya lepas. Oh, gitu. Udah masuk angka. Udah masuk angkanya ya? masuk. Berarti nggak usah hunting nih, barang datang sendiri nih? Ada dari teman-teman mediator. Oh, mediator. Enak banget. Berarti nggak salah kalau tadi saya bilang, duduk di rumah, duit datang sendiri. Alhamdulillah. Oke Om, kalau gitu kita lihat satu-satu ya. Dari sini dulu yang paling deket nih, Ayla tahun berapa nih? Ini 2017 Ayla tipe X manual. X manual. X manual. Oke, dilepasnya berapa? Rencana 97 97. tahun 2017. 2017. Wah, masih muda ya. Kilometer berapa kira-kira? Kilometernya jalan 80.000. 80.000. Oke. Lanjut. Ini ada Brio RS ya? Brio CVT. CVT. Oh, udah CVT. Tahun berapa nih Om? 2017. 2017 juga. Oke, kilometer berapa? Kilometernya kurang lebih sama, 80.000. Kurang lebih sama. 80 ribuan ya? 80 ribuan. Oke, dilepas berapa nih? Ini 125 rencana. 125. 125. Jazz emang ini lumayan harganya. Bertahan Jazz. kalau Brio. Brio. Brio bertahan, Brio bertahan. Tahan, oke. Lanjut, nah ini dilepas berapa nih dealnya nih? Nah ini udah TRD. Res TRD 2021. 2021. Iya, bulan masih... 4 baru pakai sekitar 13 bulan. Oh iya, masih bawa showroom ya judulnya? Masih bawa showroom. Ya udah di DP, nanti jam 2 mau pelunasan rencana. Kilometer berapa nih? 2021? Kilometernya baru 18.000. 18.000? 18.000. Oke, dilepas berapa? Ini kemarin deal di 249. 249. Oke. Setahun. 13 bulan. Lumayan sih dibanding sama barunya dulu. Barunya itu. Oke. Berarti kalau saya perhatiin ini harga-harga di sini cukup kompetitif ya? Betul, Mas. Karena rata-rata yang ambil ini ya showroom, pedagang juga. Gitu ya? Pedagang ini juga. showroom juga nih? Nah, kalau yang Ayla ini rencana pedagang Lampung. Lampung? Pedagang Lampung. Oh, okay. Dia udah langganan, udah sering repeat order di kita. Oh, okay. Lihat status WA, ya kan. Biasa negosiasi harga. Udah oke sih, udah oke harganya. Okay. Udah ada lebihnya, udah ada lebihnya. Tinggal ya. Kalau masih masuk lagi ya. Masuk lagi. Ini juga. Nah, ini udah di DP, rencana nanti jam 2 siang mau ada pelunasan. Ini juga yang beli salah satu platform digital jual beli terbesar lah di Indonesia. Wah, ternyata orang platform ngambil dari sini juga ya? Nah, ini langganan juga sebenarnya. Langganan juga. Berarti udah repeat order nih? Siapa yang cepat aja, kalau kita mah siapa cepat dia dapat udah gitu. Mantap. Jadi masuk unitnya ada supply dari teman-teman mediator. Betul. Terus dijual di sini, harganya juga masih bisa diputar lagi di luaran ya? Betul. Karena ini versi showroom, nih showroom. Dan rata-rata pembelinya pedagang ya? Ya, rata-rata sebulan ya pedagang semua ya, 90% pedagang. Nah, itu tadi kan sempat disinggung kondisinya tuh rata-rata di sini alami dari dapetnya begitu. Kira-kira sebenarnya kondisinya seperti apa yang di sini ada standarnya nggak? Oke, jadi gini Om, concernnya adalah mobil pertama tuh ya, kita legalitasnya APSA. Nah, legalitas tuh kayak BPKB, STNK, yang kan faktur, semua nomor rangka kita cek. Sampai online juga kita cek kalau udah sesuai nomor rangka nomor mesin. Baru kita kedua tuh yang namanya bekas tabrak. Nah, semua mobil insya Allah kita nggak ada bekas tabrak. Mulai dari depan, belakang tuh sealernya biasanya kita utuh. Nah, terus kayak bekas banjir, itu kan biasanya ciri-ciri ada karat-karat ya, karat-karat di bawah jok, bawah setir atau apa gitu kan. Kelihatan sebenarnya mobil seger apa enggak tuh kelihatan. Nah, cuma kalau yang beli pedagang, kayak ada baret-baret tuh di Brio, sengaja kita nggak benerin. Kenapa? Dia udah tahu, oh paling ngerapihin bumper sekitar 300 sampai 400 ribu. Gitu. Mereka sesama pedagang, saya pedagang, mereka udah paham apa perbaikannya. Sudah tahu lah, udah siap tanggung harganya juga ya? Udah tanggung dia udah. Karena sebelum deal transaksi harga, kita bacain kondisi mobil seperti apa. Gitu. Nah, kadang ada juga konsumen. Nah, kalau konsumen maunya perfeksionis. Oh gitu. Pernah ada klaim juga? Kalau klaim udah pasti ada. Tapi biasanya si minor itu biasanya tuh kayak AC kurang dingin. Nah, yang kayak gitu misalnya Mas kurang apa AC-nya kurang dingin gitu. Nah, kita buyback, kita bilang ya udah benerin aja di tempat langganan kita. Nah, itu biayanya kita yang nanggung. Oh gitu. Ditanggung biayanya? Tanggung kita. Tanggung kita. Asik juga tuh. Nah Om, kalau tadi cari barang terus dijual. Nah, kalau misalnya ada calon konsumen mau pesen itu gimana?
Oke, pernah sih ada beberapa juga kayak di Instagram itu banyak yang DM. Ya kita masih manual nih Om, artinya memang semua yang pegang saya. Nah, teman-teman cuma cari mobil gitu kan. Nah kendalanya di situ, kita DM hari ini paling 2-3 hari baru kita balas. Nah ada beberapa juga yang Mas minta rekening. Nah pernah tuh ada kejadian di Cikarang, dia minta Innova Reborn 2017 Matic bensin, minta rekening, saya pikir pengen DP. Nggak taunya langsung bayar full 240. Aku kasih harga waktu itu 220, range-nya sampai 240. Tiba-tiba saya cek rekening masuk 240. Nah itu sebenarnya beban saya tuh, waduh. Kita harus benar-benar cari barang yang perfect, dan ini juga uang orang kan, kita harus jaga nih amanah baik-baik. Itu nah akhirnya kita cari, kita minta waktu seminggu, ketemu. Nah, kalau ada yang mau pesen ya mohon sabar. Kenapa? Karena memang kita sentral di sini kan, mobil apa aja kita bayar. Berarti kalau nggak ketemu? Kalau nggak ketemu dalam waktu seminggu kita balikin DP-nya. Balikin lagi. Seminggu kita balikin. Oke. Kalau bayar full juga 10 boleh dibalikin. Kalau bisa jangan full, kalau bisa DP aja, beban soalnya buat saya tuh uang orang di saya. Oh gitu ya. Iya. Oke Om Ferdi, terima kasih banyak nih informasinya. Sama-sama Om, sama-sama. Semoga usahanya lancar terus dan yang penting berkahnya tetap mengalir. Amin, insya Allah. Dan teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.